Mitologi Pustaha dan Surat Batak. Mitologi Batak mengisahkan adanya dua jenis pustaha Batak yang diamanatkan Debata Mulajadi Nabolon kepada dua putera si Raja Batak, yakni satu Pustaha Agung yang diamanatkan kepada Guru Tatea Bulan, dan dua Pustaha Tumbaga Holing Pustaka Tembaga Bekilau diamanatkan kepada Raja Isumbaon. Mitologi kedua pustaha Batak ini juga mengamanatkan keberadaan surat Batak yang kemudian dikembangkan oleh Datu Tala di Babana I Babana dan si Singamangaraja. Oleh Ceh Robin Simanulang, The Batak Institute, Alkisah, Turi-turian Marhahomion, Mitologi. Si Raja Batak atau mitologi Batak sendiri sudah mewariskan Pustaha Agung dan Pustaha Tumbaga Holing yang kita sebut The Mythology of Batak Literature, yakni dua kitab suci Batak pemberian dan amanat Debata Mulajadi Nabolon, beraksara Batak yang dipercaya tidak bisa terhapus kendati terendam air dan tidak hangus dilalap api. Karena kedua pustaha itu telah ditulis Debata dalam batin dan hati kedua putera si Raja Batak, yakni Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon dan keturunannya. Ban. Yeremia 31:33. Kedua pustaha itu adalah: satu Pustaha Agung yang berisi Sahala Hamalimon, wibawa kepercayaan, kemaliman, kesucian, tentang kepercayaan atas keagungan dan Hahomion, rahasia kemuliaan, Debata Mulajadi Nabolon, Sang Halik Alam Semesta, kisah penciptaan, dan hubungan dengan ciptaan, kemaliman dan penyembahan, upacara ritual, pernujuman, parhalaan astronomi kesaktian, dan pengobatan yang bersifat spiritual religius, diamanatkan kepada putera pertama si Raja Batak, yakni Guru Tatea Bulan, Raja Kemaliman, Raja Marsahala Hamalimon. Dua Pustaha Tumbaga Holing. Pustaka Tembaga Berkilau yang berisi Sahala Harajaon, wibawa kerajaan, yang kuat laksana tembaga berkilau, wibawa kearifan kepemimpinan, nilai-nilai ideal, filosofis, sistem sosial kekerabatan, adat dohot adat dan hukum amsal umpama umpasak, kesejahteraan sosial dan kemakmuran bersama, ketertiban dan keamanan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya untuk memelihara dan memaknai kehidupan di Banua Tonga dan akhirat Banua Ginjang, diamanatkan kepada putra kedua si Raja Batak, yakni Raja Isumbaon, Raja Dimuliakan, Raja Marsahala Harajaon. Secara empiris Habatahon Kebatakan, kedua pustaha atau kitab sicu Batak tersebut adalah bersifat religius, mitologi, dan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Demikian pula pengamanatan kedua pustaha Batak tersebut tidaklah bersifat mutlak hitam putih, tetapi merupakan pemberian amanat kearifan, habisuhon, secara simbolis yang marhahomion, spiritual religius. Hal mana keturunan kedua putera si Raja Batak, Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai pewaris kedua pustaha Batak tersebut. Dalam kearifan mitologi Batak tentang pustaha tersebut bahwa Guru Tatea Bulan sebagai penerima Pustaha Agung, yang berisi amanat utama Sahala Hamalimon, wibawa kemaliman, adalah bersifat simbolis religius mewakili seluruh keturunan si Raja Batak. Demikian pula sebaliknya Raja Isumbaon sebagai penerima Pustaha Tumbaga Holing, yang berisi amanat utama Sahala Harajaon, wibawa kerajaan, adalah bersifat simbolis religius mewakili seluruh keturunan si Raja Batak. Dalam makna bahwa kedua keturunan si Raja Batak tersebut adalah sama-sama merupakan pewaris Sahala Hamalimon dan Sahala Harajaon. Dalam paparan sejarah lisan oral story berikutnya dari masing-masing keturunan Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon, terbukti sama-sama lahir tokoh-tokoh yang memiliki Sahala Hamalimon dan Sahala Harajaon, Malim, Guru, Datu dan Raja, Tuan. Seorang Guru, Datu tidak hanya memiliki Sahala Hamalimon, tetapi juga memiliki Sahala Harajaon. Sebaliknya, seorang Raja Tuan tidak hanya memiliki Sahala Harajaon, tetapi juga Sahala Hamalimon. Karena semua orang Batak, terutama para tokoh Batak, adalah diamanatkan menjadi insan-insan berkarakter anak ni Raja Namalim, anak Raja yang malim, anak Raja religius. Kemudian, penyebutan nama pustaha-pustaka menegaskan, setidaknya, menyiratkan tentang adanya naskah tertulis kedua pustaka tersebut, yang juga berarti bahwa leluhur Batak, saat mitologi itu dikisahkan, sudah memiliki, setidaknya diamanatkan untuk memiliki, aksara sendiri, surat Batak.
Dan terbukti, leluhur Batak memiliki bahasa dan surat Batak sendiri. Namun, di sisi lain, dalam kisah mitologi kedua pustaka Batak Pustaha Agong dan Pustaha Tumbagaholing tersebut, juga menyebut bahwa kedua pustaka pemberian dan amanat Debata Mulajadi Nabolon beraksara Batak tersebut, yang dipercaya tidak bisa terhapus kendati terendam air dan tidak hangus dilalap api. Hal ini menyiratkan bahwa naskah kedua pustaka tersebut tertulis dalam hati leluhur Batak yang diwariskan secara lisan turun-temurun dan teraplikasi, dilakukan, dalam pengalaman hidup empiris keseharian, tradisi, karakter dan jati diri orang Batak. Sehingga disebut tidak bisa terhapus kendati terendam air dan tidak hangus dilalap api. Karena memang tertulis dan hidup dalam hati manusia Batak. Tidak hanya di pustaha laklak, bambu atau media kertas lainnya. Inilah suatu amanat kearifan, strategi kebudayaan, turi-turian lisan Pustaha Agong dan Pustaha Tombagaholing, dan turi-turian Batak lainnya. Hal mana? Mitos suci kedua jenis pustaha Batak tersebut, di samping substansi isinya, mengamanatkan bahwa kedua pustaha itu diwariskan dalam dua bentuk, yakni, 1. Tertulis dalam aksara Batak, surat Batak, pustaha laklak, pustaka Batak. 2. Lisan yang tertulis dalam hati Batak setiap generasi, sehingga keberadaannya tidak bisa hilang kendati terendam air tidak bisa terhapus dan dilalap api tidak hangus. Kearifan mitos pustaha Batak ini sangat sempurna, yakni memadukan amanat naskah tertulis dalam 1. Media pustaha laklak kulit kayu, bambu, dan saat ini, kertas, buku, bahkan hingga media digital. 2. Media hati, naskah lisan yang tertulis dalam hati, batin, karakter empiris orang Batak sendiri yang diwariskan turun-temurun. Kita sebut sempurna, karena keduanya sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang saling melengkapi. Kelemahan turi-turian lisan ditulis dalam hati tidak mempunyai dokumen otentik, dasar buktinya lemah, mudah diubah atau memiliki subjektivitas lebih tinggi. Juga keterbatasan daya ingat dan ketidakseragaman pemahaman penutur, serta penuturannya bisa berubah dan terputus. Namun, tuturian lisan memiliki keunggulan antara lain, ekspresif, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka yang memperkaya arti, makna, maksud dan tujuan. Juga bisa memperkuat dan membuat pendengar lebih yakin akan kandungan isi yang dilisankan, sehingga lebih hidup dalam keseharian empiris. Sementara, keunggulan turi-turian tertulis, mempunyai dokumen otentik, dasar bukti yang kuat, lebih terstruktur dan terencana, lebih sulit diubah jika sudah tersebar, penyebarannya lebih luas, cepat, efisien serta dengan biaya relatif murah, bertahan lama dan dapat dibaca berulang-ulang. Kelemahan turi-turian tertulis, tidak dapat memberikan visualisasi ekspresi ataupun perasaan atau tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Lebih bersifat formal, kata-kata tertulis dapat memiliki arti, konotasi ataupun makna yang berbeda dan memberikan ruang yang dapat mengakibatkannya menjadi ambigu, abstrak, rancu, dapat memberikan bias budaya serta bias perspektif, seringkali menjadi salah kaprah atau salah pengertian, tidak dapat langsung diperbaiki bila ada kesalahan, juga tidak lepas dari subjektivitas penulisnya, mengubah dan memalsukan, yang justru bisa dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dari sudut pandang penulisan sejarah historiografi, atau sumber sejarah, turi-turian tertulis mempunyai kekuatan bukti akurasi, yang lebih kuat dibanding lisan. Namun, turi-turian lisan ditulis dalam hati, lebih hidup dalam hati sanubari keseharian empiris masyarakatnya. Lauri Hanko, 1998, dalam The Epic, Oral and Written menyebut tradisi epik lisan tradisi adalah pengalaman komunikatif dan emosional multidimensi yang tidak dapat ditangkap dalam teks verbal sederhana. Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil penerbitan sebuah teks epik lebih bersifat kesusastraan daripada pertunjukan penuturan lisan aslinya dan selalu berupa kompromi kearifan. 1. Charles Foster Kane, Ph.D. 1906 dalam The Origin and Permanent Value of the Old Testament, Asal-usul dan Nilai Permanen Perjanjian Lama, mengemukakan bagaimana penulisan Alkitab dilakukan, bergantung pada sumber tertulis dan lisan untuk datanya, dan juga pada kesaksian lisan dari para saksi mata serta tradisi dan hukum lisan.
2. Prof. Gregor Soeler, 2006, dalam The Oral and the Written in Early Islam mengatakan tentang pertanyaan transmisi lisan versus tertulis dengan tepat diilustrasikan oleh pernyataan M. Fleischhammer tentang sumber subjek yang dia pelajari secara intensif. Saat ini, ada kesepakatan luas bahwa, dalam banyak kasus, isnad menyembunyikan sumber tertulis. Sementara di sisi lain, seringkali, kita tidak dapat menyangkal tanpa ragu akan adanya tradisi lisan yang murni. 3. Penulisan penarasian baru Pustaha Agong secara ilmiah, disertasi doktor, telah diawali oleh Dr. Philip O. Lumban Tobing tahun 1956 dengan tema The Structure of the Toba Batak Belief in the High God, struktur kepercayaan Batak Toba pada Tuhan Yang Maha Tinggi, kemudian dilanjutkan, disempurnakan, diperkaya oleh Uskup Agung Meger. Dr. Anicetus B. Sinaga, OFM, 1975 berjudul The Toba Batak High God, Transcendence and Immanence Allah Tinggi Batak Toba, Transendensi dan Imanensi. Kedua disertasi tersebut kita sebut sebagai Teologi Batak, Teologi Pustaha Agong. Sementara, Raja Patik Tampu Bolon telah menulis buku Pustaha Tumbaga Holing, tahun 1964, sebagai langkah awal, yang sangat penting dan strategis dalam proses pembukuan kanonisasi Pustaha Tumbaga Holing Batak, yang saat ini memerlukan perubahan naratif narasi baru, berbasis nilai-nilai luhur intrisik Batak metanaratif, yang berinkulturasi dan, namun tidak terjebak dalam sinkritisme. Bersambung, kisah awal surat Batak.